Baik, langsung saja saya mulai perbincangan malam hari ini. Saya sapa dulu, tadi belum sempat hadir begitu ya Pak Hasbiollah Ilyas, Ketua DPW DKI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat malam. Assalamualaikum. Saya ke Pak Hasbi terlebih dahulu. Pilihan telah dijatuhkan kepada Sandiaga Uno. Apa yang menjadi pertimbangan dasar begitu ya dari PKB? Kita tidak bicara sosok bagaimana sosok Sandi, tetapi pertimbangan kalkulator politiknya lah begitu. Kalau kita lihat sekarang surveinya kan Pak Sandi ini masih ya nilainya masih belum terlalu tinggi begitu. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dari PKB? PKB lebih ini DPW PKB DKI Jakarta ya. Oh, DPP masih belum menyetujui? DPW ya, insya Allah menyetujui karena belum paket. Kita belum paket pasangan. Belum paket. Nanti Pak Sandi bisa jadi tergantung koalisi yang nanti PKB dengan kawan-kawan partai bangun, bisa jadi Pak Sandi wakil, bisa jadi gubernur. Itu kalau untuk nanti DPP ya? Di DPP. Tapi kalau DPW? DPW, alhamdulillah Pak Sandi sudah melalui mekanisme di partai kami. Beliau sudah mengikuti fit and proper test dan sudah mengikuti, bahkan sudah di bulan Ramadan itu beliau turun se-Jakarta di seluruh titik wilayah-wilayah Nahdlatul Ulama dan wilayah-wilayah Partai Kebangkitan Bangsa. PKB, DPW PKB mengambil keputusan ini berdasarkan arus bawah dalam artian PAC, DPC semua. Tingkat grassroots PKB memang menginginkan sosok Sandiaga Uno yang beliau ini mengikuti mekanisme di partai kami. Mengenai tingkat elektabilitas dari sejumlah survei yang masih kurang tinggi ya, maksudnya mengganti kata rendah lah. Menurut Anda bagaimana, apa yang menjadi pertimbangan utama? Survei karena pemilu ini proses untuk menuju pemilu belum dimulai. Pendaftaran juga belum, belum. Kalau kita melihat pada tahun 2012, pada waktu itu pilkada Pak Jokowi dengan Pak Faujibowo, elektabilitas Pak Jokowi tidak lebih dari 5%. Pada waktu itu 6-10% mungkin paling tinggi tidak sampai. Tapi dengan gerakan grassroots, kemauan dari bawah, memang ini yang diinginkan oleh rakyat, ini yang diinginkan oleh masyarakat. Maka pertimbangan itu PKB sampai hari ini. Jadi pelajaran politik 2012 diambil sekarang ini. Oke. Apakah ini artinya kemudian memang PKB tidak sabar lagi menunggu sikap dari PDI Perjuangan? Karena kalau kita lihat, kenapa saya bertanya begini? Saya ingin kembali ke kenapa ada koalisi kekeluargaan waktu itu kan. Koalisi kekeluargaan dibentuk untuk mencari tokoh-tokoh alternatif menjadi pemimpin DKI dan tentu tidak memilih petahana begitu. Waktu itu kan seperti itu kesepakatannya. Apa yang membuat kemudian PKB tidak sabar menunggu PDI Perjuangan? Saya bukan tidak sabar ya. Pada waktu itu kita berkumpul di komandoi oleh PDI untuk tingkat DKI Jakarta ini untuk membentuk koalisi kekeluargaan. Dan di dalam rapat pada waktu itu di salah satu restoran kita bilang PKB bukan berarti PKB terburu-buru. Memang mekanisme di partai kami memang sudah selesai. Dan memang kita butuh kerja, butuh turun ke bawah, butuh mengenalkan sosok yang memang calon lawan petahana seperti itu. Dan pada waktu kumpul dengan kawan-kawan bareng rapat untuk koalisi kekeluargaan ini, saya pada waktu itu partai belum menentukan sikap. Dan ini yang partai-partai lain ini hanya belum menyebut figur. Tidak punya figur pada waktu itu, hanya menyebut kriteria. Ini kan agak repot juga menurut saya. Jadi maksudnya PKB juga butuh kepastian supaya bisa langsung melakukan kerja politik. Oh iya dong, ini kan kita butuh waktu 7 bulan atau 8 bulan ya, kalau nggak salah 7 bulan atau 8 bulan ini waktu yang sebentar menurut saya. Baik, Mas Hanta, apa yang Anda baca ketika PKB langsung memutuskan nama Sandiaga Uno dideklarasikan dan bergabung bersama Gerindra? Ya paling tidak begini ya, kalau melihat peta PKB di DPW-nya itu sudah mulai mengerucut. Mengerucut petanya kalau di sana ada Pak Ahok dengan 3 partai, Golkar, Nasdem, dan Hanura. Di sini juga ada Sandiaga Uno dengan didukung oleh 3 partai juga, misalnya plus PKS misalnya. Itu satu hal. Cuma ini yang menarik,
pergerakan politik dalam peta konstelasi yang dilakukan oleh PKB ini bisa menjadi daya tarik bagi PD Perjuangan juga untuk ditarik ke luar Ahok. Meskipun saya ketika ini belum DPP, ketika PDIP nanti semakin misalnya memutuskan tidak di Pak Ahok, misalnya berkoalisi yang sama, tidak dengan Pak Ahok, itu ada kemungkinan ya bergabung dengan Sandiaga Uno atau membuat poros sendiri, katakanlah bergabung dengan Sandiaga Uno, maka ini semakin kuat. Tapi, nah ini catatan saya, ketika PDIP akhirnya mendukung Pak Ahok, itu ada kemungkinan ya, analisis saya, PKB juga ada kemungkinan bergeser ke Ahok. Karena ada dalam konteks peta politik nasional, kebersamaan di KIH dan lain sebagainya, faktor itu. Karena kalau dua-duanya kan antara Pak Ahok, tapi saya berharap tentu PKB konsisten ya, ini yang DPW-nya saya berharap. Nah, kalau dilihat baik Pak Ahok maupun PDIP itu kan punya pertimbangan yang sama yang ingin didapatkan. Kenapa Pak Ahok masih menunggu keputusan Ibu Megawati, PDIP, karena pertimbangan peta politik. Karena kalau PDIP di luar bergabung dan di luar Pak Ahok itu akan menentukan siapa lawan Pak Ahok. Kalau di dalam tentu mungkin dengan Pak Jarod lebih mudah untuk menangkan pertarungan, tapi kalau PDIP di luar akan muncul kandidat figur yang relatif kuat misalnya. Yang kedua, faktor yang dibutuhkan kalau kita mau jujur membuka, maka Pak Ahok juga membutuhkan mesin politik dari PD Perjuangan, kita tahu pemenang pemilu. Tapi di saat yang sama, saya pikir juga PD Perjuangan memiliki dua pertimbangan yang sama. Satu, kalkulasi politik tadi, melihat angka-angka kalkulator politik Mas Indra tadi, soal peluang menang. Jadi harus berhati-hati. Dan kedua ada faktor Pak Jokowi yang menjadi fasilitator. Ya, faktor Pak Jokowi nanti kita ulas lebih lanjut ya, ini menarik sekali. Tapi saya ingin bergeser dulu juga melihat dinamika politik tentang DKI 1 ini dari sisi rumah pemenangan yang baru saja dideklarasikan malam ini, rumah pemenangan Ahok atau tim pemenangan Ahok begitu. Bung Ansy Lema, bisa Anda ceritakan Bung Ansy, ini deklarasi rumah pemenangan ini seperti apa sih di sana? Apakah memang kemudian juga ada tim pemenangan di sana? Disebutkan tadi ada 150 orang atau 150 nama. Dan apakah memang terdiri dari unsur-unsur apa saja sebenarnya? Ya, Mas Indra, tim pemenangan ini sebenarnya merupakan gabungan dari 3 partai politik yang mengusung Pak Ahok, yaitu Partai Nasdem, Partai Hanura, dan juga Partai Golkar, dan juga diisi oleh komunitas teman Ahok. Dan juga ada sejumlah kelompok simpatisan ataupun juga relawan yang memang sudah sejak awal itu berjibaku bekerja untuk memastikan Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini bisa masuk dalam kontes elektoral 2017 mendatang. Kalau dilihat dari sikap Ahok sendiri yang masih disebutkan secara gamblang, saya tidak mungkin meninggalkan Bu Megawati begitu. Artinya tidak mungkin meninggalkan Bu Megawati, artinya masih juga menunggu PDI Perjuangan, tentu saja seperti itu. Apa yang membuat harus dideklarasikan tim pemenangannya itu malam hari ini? Ya, ini penting untuk melakukan konsolidasi internal. 3 partai politik dan juga teman Ahok merasa bahwa momentum untuk bekerja secara lebih efektif dan sinergis ini harus lebih cepat untuk dilakukan. Sementara menyangkut paket pasangan Pak Basuki Cahayapurnama untuk menempati posisi wakil gubernur, hingga hari ini teman Ahok dan juga 3 partai politik itu masih memberikan sepenuhnya keleluasaan kepada Pak Ahok untuk menentukan siapa yang merupakan calon wakil gubernur yang nanti akan mendampingi Pak Ahok ke depan. Prinsipnya 3 partai politik dan juga teman Ahok dan relawan yang mendukung Pak Ahok itu memberikan dukungan tanpa syarat kepada Pak Ahok. Jadi bukan syarat-syarat ya, tapi dukungan tanpa syarat. Kira-kira seperti itu, Mas Indra. Iya, tapi Bung Ansy, kalau kita lihat ya indikasinya, kalau saya coba untuk membaca malam hari ini dideklarasikan tim pemenangan ada 150 nama. Tentu saja dalam tim pemenangan itu tidak ada nama politikus dari PDI Perjuangan. Kemudian kita lihat gelagat salah satu partai politik yang seolah-olah seperti mendorong tunggu apa lagi Ahok. Dalam hal ini tentu saja adalah tentukan wakilnya begitu kan. Apakah benar memang mereka masih membuka tangan untuk partai politik lain bergabung? Dalam hal ini mungkin tentu saja mungkin ya PDIP, mereka benar-benar menantikan, ataukah sebenarnya karena di sini kita tahu ada Golkar yang bergabung terakhir dan membuat PDI Perjuangan agak jengah begitu ketika nama Golkar ada di situ. Benarkah mereka benar-benar membuka tangan menantikan kehadiran PDI Perjuangan di situ? Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh pengamat politik Mas Hanta, saya kira kalau bicara soal PDI Perjuangan, ini kan ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi. Yang pertama itu adalah faktor kepentingan PDI Perjuangan di 2019 mendatang.
kita tahu bahwa DKI Jakarta ini juga merupakan barometer politik nasional dan apa yang terjadi di Jakarta tentu memiliki implikasi yang bersifat nasional. Karena itu kalkulasi politik ini akan dilakukan secara cermat dan seksama oleh PDI Perjuangan. Dan kalau kita juga melihat komunikasi politik ataupun juga keakraban yang ditunjukkan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Ahok dalam berbagai event, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada persoalan antara Pak Ahok dan PDI Perjuangan. Kita juga bisa menyaksikan bahwa sebenarnya secara prinsipil ataupun juga ideologis, apa yang merupakan concern dari PDI Perjuangan itu juga yang merupakan concern dari Pak Ahok. Bahkan kita tahu bahwa sampai hari ini PDI Perjuangan dengan kadernya ya Jarod Saiful Hidayat yang merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu kan sebenarnya masih merupakan suatu kesatuan bersama Pak Ahok memimpin DKI Jakarta hari ini. Dan juga saya kira yang tadi sudah disinggung oleh Mas Hanta, mungkin ada faktor Pak Joko Widodo yang bertindak sebagai fasilitator dan juga komunikator politik. Untuk katakanlah mungkin ya dalam konteks Pilkada DKI Jakarta ini dan juga dalam konteks 2019 mendatang. Yang pasti analisa kami bahwa PDI Perjuangan tentu ingin mendukung calon yang memiliki peluang terbesar untuk menang dalam Pilkada 2017 di DKI Jakarta ini. Baik. Kira-kira seperti itu Mas Hantat. Namun yang ingin ditegaskan oleh para pendukung Basuki Cahayapurnama, partai apapun yang kemudian akan mau bergabung dengan kami mendukung Basuki Cahayapurnama itu harus memberikan dukungan dengan tanpa syarat. Jadi jangan datang dengan berbagai macam syarat. Karena kita tidak ingin memberikan beban bagi seorang Basuki Cahayapurnama. Demikian Mas. Baik, tapi yang berkembang setelah hari ini ketika diumumkan tim pemenangan seolah-olah ada sinyal meninggalkan PDI Perjuangan. Kemudian ada seolah-olah ada indikasi partai yang sekarang mendukung Basuki Cahayapurnama ini menunggu apa lagi Ahok. Ini menjadi sebuah sinyal-sinyal tersendiri. Nanti Mas, saya akan tanyakan ke Bung Hanta Yuda begitu. Sekaligus juga saya ingin mendapatkan tanggapan Bung Ansi bahwa ternyata PDI Perjuangan, beberapa politisinya atau elit dari PDI Perjuangan menyebut kalaupun bergabung dengan Ahok, maka Ahoklah yang menjadi bakal calon wakil gubernurnya begitu. Apa tanggapan dari Bung Ansi Lema? Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ansi Lema tadi, ternyata memang tiga partai ini masih membuka tangan untuk partai apapun bisa bergabung untuk mendukung Basuki Cahayapurnama asalkan dengan tanpa syarat. Benarkah sinyalnya begitu Anda baca, Bung Hanta? Ataukah dengan adanya deklarasi sekarang ini, lalu kita lihat gelagat salah satu partai politik dengan medianya begitu, yang kemudian seperti mendorong, menunggu apa lagi Ahok. Menurut Anda ini apakah memang benar partai-partai ini sabar menunggu Ahok? Iya, tadi peta yang saya sampaikan tadi sebenarnya kedua-duanya butuh. Tapi kayak istilah benci tapi rindu itu, kedua-duanya butuh. Jujur Pak Ahok butuh PDI Perjuangan, di saat yang sama PDI Perjuangan juga gamang sebenarnya kalkulasi politiknya masih meletakkan Pak Ahok. Meskipun genit-genit sedikit bilang harusnya jadi cawagup dan sebagainya. Nah, kalau bicara kalkulasi politik, ke peta utak-atik koalisi itu ada dua kemungkinan kan. Dengan pertimbangan hitungan elektabilitas, berarti itu faktor figur yang akan menentukan figur mana yang kuat. Sekarang sudah ada Pak Ahok, kemudian ada Sandiaga Uno, atau ada figur lain dimunculkan olip PDIP. Kecuali PDIP memutuskan ke Pak Ahok. Yang kedua adalah kursi DPRD-nya. Kalau kursi DPRD, kalau kita hitung secara normatif misalnya, atas kertas itu bisa 4 poros. Tapi kan hampir mustahil 4, bisa jadi 3 atau 2. Bahkan dengan sisa sekarang PKS dan Gerindra tambah PKB itu sudah 32 kursi untuk mengusung Sandiaga Uno misalnya. Kemudian di sana ada Pak Ahok dengan 24 kursi dukungan, tinggal 1 lagi. Nah, ini yang tergantung pada kacamata mana mau melihat. Kalau dari kacamata kalkulasi kursi, wajar dan tepat sekali PDIP mengatakan harus mengambil posisi calon gubernur. Tetapi ada variabel figur itu pasti realistis. Pak Ahok merasa beliau sebagai petahana, beliau punya elektabilitas relatif paling tinggi sekarang, dan lain sebagainya. Nah, tergantung ketemu seperti apa. Kalau mau bicara PDIP, idealnya memang cagup.
Nah, kalau Pak Ahok mau menjadi kader PDI Perjuangan, itu selesai. Kemudian PDIP dipegang oleh DKI Mungkin maksudnya itu dipegang kali ya, oleh kalimat yang ya, disampaikan. tetapi nyatanya kan tidak, karena belum tentu. Tadi ya sempat disampaikan oleh Mas Ansi tadi juga, PDIP dengan memenangkan Pilkada DKI itu belum tentu, karena secara insentif elektoral ya, belum tentu figur Pak Ahok besok terpilih itu terasosiasi kuat ke PDIP. Karena sekarang ini yang mendukung Pak Ahok ada 3 partai yang direkam lebih oleh dulu publik. ya, lebih dulu. PDIP mengusung wakilnya Pak Jarod. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa PDIP akan menguasai Jawa sebagai basis untuk 2019, belum tentu juga. Nanti misalnya Bu Risma di Jawa Timur, Jawa Tengahnya Pak Ganjar, di Jawa Barat hanya wakil gubernur. Jadi hitungan-hitungan itu akan menjadi pertimbangan bagi PDIP, mendukung Pak Ahok atau mendukung di luar Pak Ahok. Di luar ada variabel yang saya katakan tadi, variabel Pak Jokowi dan kalkulasi politik. Yang paling ideal saya begini, harusnya biarkan ada 3 partai. Saya setuju tadi dengan ini sudah ada tim pemenangan ya, rumah pemenangan sudah yakin dengan 3 tidak ada PDIP, itu kan tidak dalam tahap kandidasi itu tidak diperlukan PDIP. Sebenarnya itu poinnya. Sudah cukup. Sudah cukup. Nah, harusnya dengan 3 partai ini sudah mengusung Pak Ahok versi 3 partai ini adalah figur terbaik. Nah, kalau yang kemudian sekarang ada Pak Sandiaga Uno, PKB dengan Gerindra, versi mereka adalah Sandiaga Uno terbaik. Pilihannya 2, PDIP akan mengusung yang terbaik figur PDIP. Apakah Ibu Risma atau tidak, atau akhirnya kembali ke Pak Ahok. Jadi pilihannya menurut saya, meskipun ada diskusi cawagup, ada 2 pilihan bagi PDIP secara realistis, akan mendukung Ahok atau memunculkan penantang Ahok. Nah, untuk menjadi posisi ini terkait cagup dengan sikap PKB. Bagaimana kalau misalnya saat itu kan seperti berangkat dari koalisi kekeluargaan ya. Ketika nanti misalnya PDIP tidak bergabung dengan Ahok, lalu memunculkan figur sendiri. Contohlah misalnya itu adalah, taruhlah di situ ada nama Risma, Tri Risma hari ini. Sikap PKB akan merapat ke sana atau tetap akan berada poros sendiri? Ya, kemarin hasil pertemuan kita dengan koalisi kekeluargaan, jika Ibu Risma datang ke Jakarta, maka Ibu Risma gubernur, wakilnya Sandi, kan selesai. Ketika sekarang DPW PKB menyatakan bahwa nama Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur, politik ini dinamis kan, kita bisa tidak masalah kemudian tidak masalah Pak Sandi dari jadi itu tetap dipegang ya prinsip ketika PDIP mengusung nama Tri Risma hari ini, maka koalisi keluargaan itu akan langsung secara solid langsung bergabung begitu. Bergabung semuanya. Ke Itu PDIP. kesepakatan kita ke PDIP. head to head ya. Head to head. Jadi bukan berarti mempersempit pilihan atau opsi dari PDI Perjuangan dong, Bung Hanta ya berarti ya? Iya, bisa jadi itu yang terjadi, tetapi PDIP-nya yang perlu dikonfirmasi. Apakah PDIP akan berkoalisi dengan Sandiaga Uno, misalnya ini tidak dengan Pak Ahok ya, atau dia dengan posisi internal. Misalnya Sandiaga Uno, misalnya Ibu Risma dipasangkan dengan Pak Jarod. Nah, pertanyaan apakah PKB dan lain hampir kecil kemungkinan kan? Maksud saya itu, karena PDIP kan punya 3 opsi itu. Opsi ke Pak Ahok, eksternal internal, atau opsi internal internal. Kalau opsi internal eksternal, kalau internal eksternal yang diputuskan kembali ke Pak Sandiaga Uno. Tapi kalau eksternal internal ke Pak Ahok. Tapi kalau internal kemungkinan ada 3 poros menurut saya begitu. Jadi misteri Megawati memang akan menjadi kata kunci bagi peta politik Pilkada DKI ini sebenarnya. Baik, saya kembali ke Bung Ansi. Bung Ansi, itu tadi ketika menunggu PDI Perjuangan bisa juga bergabung, terbuka tangan dari partai-partai lain termasuk teman Ahok ini. Tapi pertanyaannya ketika elit PDIP kembali melontarkan bahwa bisa saja bergabung dengan Ahok, tetapi Ahok menjadi bakal calon wakil gubernur. Apa tanggapan dari 3 partai yang sudah mengusung ini dan juga sekaligus tim pemenangan? Mas Indra, apakah itu perlu dikomentari? Ya, saya kira dalam bernegara ini kan rujukannya jelas, konstitusi dan undang-undang. Dan kita punya undang-undang pilkada, apakah mungkin ya seorang yang sudah menjadi gubernur kemudian maju lagi menjadi wakil gubernur? Kita tahu betul bahwa undang-undang pemilu kada, hasil revisi yang terbaru itu secara tegas itu menjelaskan mengenai hal itu. Jadi saya kira publik hari ini sudah semakin cerdas dan mengetahui bahwa apa yang disampaikan itu rasional atau irasional. Kira-kira seperti itu, Mas Indra. Jadi secara undang-undang yang berikut, tidak memungkinkan saya kira begitu ya? masing-masing partai itu Bisa punya jadi mekanisme. mungkin. Ya, undang-undang mengatakan seperti itu. Baik, Bung Ansi, jadi nanti apakah tim pemenangan ini langsung bergerak
langsung pada malam hari ini juga menentukan strategi melakukan strategi pemenangan Ahok, ataukah nanti seperti apa? Dan bagaimana jika nanti kemudian PDIP ternyata bergabung? Apakah akan ada deklarasi ulang lagi, perombakan tim pemenangan lagi, atau bagaimana? Ya, sebenarnya bekerja untuk pemenangan Pak Ahok ini sudah dilakukan jauh hari sebelum ini ya, melalui katakanlah upaya untuk mempengaruhi publik, menjelaskan kepada publik kenapa Pak Ahok harus didorong, dan seterusnya dan seterusnya. Hingga hari ini secara resmi tim pemenangan ini mengatakan bahwa formasi tim pemenangan ini sebenarnya masih terbuka untuk kemudian mengalami proses revisi. Tentu ini juga disesuaikan dengan realitas dan dinamika politik yang terjadi ke depan. Karena itu pada prinsipnya 3 partai ini dan teman Ahok dan juga para relawan itu memberikan katakanlah dukungan, kembali lagi saya katakan dukungan yang bersifat tanpa syarat. Kami sebagai tim pemenangan dan pendukung Basuki Cahayapurnama tentu akan menagih janji hal ini bahwa Pak Ahok pun juga kalau mau memberi ruang kepada partai politik yang lain yang akan bergabung, tentu harus bersikap yang sama kepada ketiga partai ini dan juga kepada teman Ahok. Jadi tidak boleh ada perlakuan yang sifatnya diskriminatif terhadap partai-partai politik tertentu, apalagi mereka ini adalah akan datang di kemudian hari yang sebenarnya mungkin hampir berada di proses ujung dari proses pencalonan Basuki Cahayapurnama ini. Itu ditujukan ke seluruh partai politik begitu ya? Ya, kepada seluruh partai politik. Baik, saya ke Pak Hasbi, kalau Anda melihat sekarang ini kan hanya Gerindra dan PKB yang sudah secara nyata declare untuk mendukung Sandiaga Uno begitu ya. Ini suara belum cukup, jumlah kursi minimal belum cukup begitu kan? Masih 21 padahal syaratnya 22 minimal. Seberapa yakin Anda ada partai lain yang ikut bergabung? Ataukah memang sebenarnya sudah ada, tinggal menunggu deklarasi waktu saja? Sudah ada 2 partai yang memang sudah komunikasi dengan di koalisi kekeluargaan itu intent dan sudah beberapa kali ketemu dengan Pak Sandi. Visi misi kita sama. Kalau insya Allah dalam waktu dekat mereka akan mendeklarasikan. Dan cukuplah lebih kalau hitung-hitungan kursi yang tadi dihitung oleh Pak Hanta itu lebih dari 40 kita Pak. Ditambah Demokrat ya? Insya Allah 42. Ditambah PKS 32, ditambah Demokrat 42. Kalau jadi. Untuk tiket Pak Sandi itu kita Itu mereka belum mendeklarasikan karena tinggal menunggu siapa calon wakil yang mau diusung atau bagaimana? Karena mekanisme partai mereka masing-masing mungkin masih menunggu, kan mesti harus izin DPP, mesti harus saya nggak ngerti lah urusan partai mereka. Tapi kalau bagi PKB sendiri, ini kan belum ada siapa yang akan mendampingi Sandiaga Uno begitu. Kalau dari PKB sendiri mendorong nama siapa? Memang sudah ada beberapa nama yang kita Jadi masih dijaring lagi nih ya? Yang kita sampaikan ke kawan-kawan yang akan mendukung Pak Sandi itu Pak Saifullah dan memang Sekda ya? Sekda dan Ketua PWNU, beliau sudah sangat siap. Bahkan Pak Saifullah ini juga merupakan Ketua PWNU. Ketua PWNU dan bahkan beliau sudah bicara dengan saya dipecat sama Ahok hari ini juga beliau siap. Sudah siap, beliau siap untuk Bu Silpi juga seperti itu dan ada beberapa lain yang kita tidak perlu sebutkan. Tidak perlu sebutkan. Tidak perlu sebutkan lah, pasti tidak enak. Apa kriteria-kriterianya kemudian menentukan misalnya apakah itu Bu Silvi ataukah Pak Saifullah begitu? Pak Saifullah itu dari guru SD sampai beliau eselon 1 di Pemda DKI. Oke. Memang pengalamannya. Jadi birokrat murni ya? Birokrat murni dan pengalamannya kita tahu benar ya. Oke. Baik, Bung Hanta, ini selain deklarasi dari PKB yang bergabung bersama Gerindra, deklarasi pemenangan tim Ahok begitu, juga ada deklarasi kemarin begitu di deklarasi Rumah Amanah Rakyat. Jadi ada beberapa tokoh di sana, ada Profesor Yusril Iza Mahendra, ada Rizal Ramli, dan sejumlah nama lain berkumpul di situ begitu. Ada nama Pak Joko Santoso, ada nama mantan Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki dan lain sebagainya. Apakah ini nanti berpotensi membangun sebuah poros sendiri atau seperti apa Anda melihat? Ini temanya pas ya, gelar siasat. Jadi siasatnya itu kalau dibaca bisa jadi yang saya katakan tadi ada poros lain. Poros lain itu yang tersisa, misalnya kita Sandiaga Uno dengan Gerindra, PKS dan PKB, maka yang tersisa kan ada 3 partai, yaitu Demokrat,
P3 dan PAN itu bisa jadi satu poros meskipun peluangnya. Jadi ada 4 sebenarnya, ada 4 yang mungkin kalau hitungan politik ada 4 mungkin. PDIP sendiri, kemudian Pak Ahok tadi, Sandiaga Uno 3 partai dan yang keempat. Nah, ada kemungkinan nanti 2 bergabung atau ada 3 yang bergabung. Kalau PDIP yang ke Pak Ahok maka tinggal 2 gitu. Jadi akan ada 2. Jadi bergantung. Yang kalau membaca satu persatu yang dilakukan menarik ya oleh tim pemenangan Ahok itu semakin memperkecil daya tawar politik PDIP sebenarnya. Itu mengirim pesan bahwa kita pertama, sudah siap ya? Iya, kita sudah siap. Sudah ada deklarasi 3 partai. Sekarang bahkan tim pemenangannya. Padahal pemenang pemilu 28 kursi tidak ada masuk nama di sana. Artinya tidak ada Anda, kita jalan. Pesannya itu kuat. Dan kedua, yang menarik dari PKB merapat itu juga memberi atraktif juga, merayu tanda petik PDIP. Kita juga sudah siap di sini. Di tahap yang sama ada Pak Yusril juga menarik untuk dihitung. Pak Yusril juga nama yang patut diperhitungkan ketika Ibu Risma tidak jadi maju misalnya. Nah, dalam konteks ini menurut saya dinamika politik ini nanti ada faktor-faktor yang sangat mempengaruhi. Faktor konstelasi DKI-nya, kemudian ada konstelasi nasionalnya, jangan lupa DPP itu akan mempengaruhi bahwa betul secara faktanya tidak mungkin, hampir mustahil saya setuju Pak Ahok akan menjadi cawagup di PDIP. Tetapi bahwa PDIP menginginkan posisi cagup dari kadernya itu rasional, tapi wakilnya tidak rasional ketika milih Pak Ahok karena dia pemenang pemilu, karena secara undang-undang juga bisa sebenarnya seperti Pak Bambang Deha tukar, tapi kan sebenarnya sebuah ledekan saja. Ya ledekan, tapi kan Pak Ahok baru 1 periode, kecuali 2 periode sudah 2 periode menjadi wakil. Nah, dari situasi seperti ini nanti dugaan saya hanya akan ada 3 atau 2 poros. 3 itu kalau PDIP tidak bergabung di Pak Ahok, tetapi tidak juga bergabung dengan Pak Sandiaga Uno, itu kemungkinan akan ada 3. Tapi kalau tidak membuat poros sendiri, tinggal memilih ke Pak Ahok atau di luar Pak Ahok, kemungkinan akan ada 2 calon saja di Pilkada DKI ini. Dan yang menariknya PDIP. Peta PDIP ini akan mempengaruhi pergerakan partai lain. Pergerakan partai lain. Jadi kalau PDIP. Tapi ketika tadi disebutkan ketika kalau misalnya memang nama Risma yang diajukan. Nah, itu yang saya maksud. Kalau PDIP kemudian tidak mendukung Pak Ahok, lalu memutuskan mendukung Risma, kemungkinan besar 7 partai sisa itu akan bergabung di sana sangat besar. Tapi kalau PDIP akhirnya memutuskan pada Pak Ahok, tidak ada jaminan 7. Dugaan saya akan ada 1 atau 2 partai akan mengikuti PDIP juga bergabung ke Pak Ahok. Jadi PDIP ini memang dengan suara yang signifikan ini akan menentukan peta konstelasi di Pilkada DKI, ditambah prospek elektoral figur-figur. Saya setuju tadi masih ada waktu 6,5 bulan ya. 6,5 bulan ini sangat mungkin berubah. Jadi incumbent itu trennya yang harus diantisipasi oleh tim pemenang Pak Ahok, petahana itu tren turunnya lebih besar ketika tren naiknya. Kebalikan dari penantang. Penantang itu tren naiknya yang lebih besar. Nah, itu harus diantisipasi tergantung siapa lawannya. Kalau lawannya yang dimunculkan tidak prospektif juga menurut saya Pak Ahok lebih mudah untuk menangkan pertarungan di DKI. Dari sisi PKB dengan kemudian declare mendukung Sandiaga Uno begitu, sementara ini untuk calon gubernur tapi bisa berubah menjadi calon wakil gubernur juga tergantung PDIP, artinya ini merayu PDIP begitu. Betul. PDIP nggak punya lagi terlalu banyak pilihan, termasuk pesan yang disampaikan oleh tim pemenangan begitu ya. Kita sudah jadi siap pilih kalau mau cagup rasional ya, yang tadi kan candaan gurauan politik lah, cawagupnya adalah Pak Ahok. Pilihan cuma 2. Kalau mau ngambil posisi cagup, soal menang kalahnya urusan kedua dulu. Kalau kandidasi, kalau cagup realistis bergabung di poros Sandiaga Uno atau poros sendiri. Kalau siap dengan mengambil posisi cawagup, realistis bergabung dengan Pak Ahok. Jika selama ini kan kita bicara bahwa semuanya tergantung PDIP, tetapi ketika dengan kondisi yang seperti ini, PDIP semakin daya tawarnya kalau dalam konteks Pak Ahok semakin sempit gitu. Karena Pak Ahok mengirim pesan juga tanpa PDIP bahwa mereka sudah bisa jalan, tim pemenangan sudah ada, Mas Ansi Lema sudah jadi jubir kan, nanti kalau digabung ada Mas Ahmad Basara, ada yang lain, itu kan berubah lagi konstelasi tim pemenangannya. Jadi seperti itu yang Bung Ansi Lema, bahwa inilah pesan yang disampaikan sekarang ini memang sudah siap walaupun tanpa PDI Perjuangan. Ya, dari kemarin-kemarin juga tim pemenangan Pak Ahok sudah siap. Jadi mulai dari pengumpulan KTP ketika Pak Ahok masih bermain di jalur persorangan atau independen dengan mengumpulkan 1 juta sekian, ini kan mestinya dibaca. Ini bagian dari aspirasi penduduk Jakarta yang menginginkan Pak Ahok untuk kembali memimpin DKI Jakarta. Nah, dari sisi yang mengumpulkan KTP, ini adalah bagian dari cara menyampaikan aspirasi. Dan dari sisi Pak Ahok sebagai bakal calon, ini dia mau menunjukkan bahwa dia memiliki basis legitimasi atau dukungan yang kuat. Dan ini menjadi pesan bagi partai politik
untuk bisa kemudian membuka mata, telinga, dan hati untuk melihat bahwa ada aspirasi sekian yang menginginkan Basuki Cahayapurnama untuk dimajukan kembali. Dan kita melihat bahwa ada 3 partai politik, Nasdem, Hanura, dan Partai Golkar, yang ternyata menangkap pesan yang disampaikan oleh masyarakat sipil, yang adalah penduduk ataupun warga DKI Jakarta ini. Jadi sampai sekarang, bagi kami Pak Ahok itu siap maju dengan 3 partai politik, dan juga teman Ahok didukung oleh masyarakat, tetapi juga masih memberikan ruang, khusus mengenai PDI Perjuangan, sejauh ini kami melihat tidak ada hal yang prinsipil yang memisahkan antara Pak Ahok dan PDI Perjuangan. Tetapi juga PDI Perjuangan juga harus secara tegas untuk bisa menentukan sikapnya. Jangan maju mundur begitu seperti poco-poco, kan begitu. Oke, baik, terima kasih Bung Ansi Lema, terima kasih Sama-sama. Bang Hanta Yuda, terima kasih juga Pak Hasbilah Ilyas dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi kita masih punya satu pertanyaan tentang di mana sebenarnya peran atau faktor dari Joko Widodo terkait dengan politik nasional. Kita ulas di episode selanjutnya. Bung Hanta, terima kasih telah bersama kami malam hari ini.